Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah seperti kata dari lagu ini Tuhan, kami berada di tempat ini untuk Tuhan kami menikmati kemuliaan-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Dan di saat kami memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau di dalam penyembahan kami, disitulah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu memenuhi seluruh kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menuntun, membimbing, memimpin kami di dalam segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih bidang-bidang pelayanan yang melayani pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau mengurapi juga, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan agar supaya ibadah ini hanya ditujukan kepada Allah saja, di dalam roh, di dalam kebenaran, dan kami mengagungkan, menyembah, menikmati hadirat-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, teman-teman, rekan kami masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, dan tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Inilah kehidupan kami siap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk bersuka cita karena kita tahu kita tidak sendiri, kita punya Allah yang besar. Allah sumber dari segala sumber, sumber pengharapan dan sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Mari kita bersuka cita bersama, kita bertepuk tangan untuk Allah kita dari surga, berikan kekuatan kepada kita. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita lebih bersuka cita lagi. Nyatakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kita tak mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mau andalkan Tuhan di atas segalanya. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, puji Tuhan. Hanya karena Allah sumber kekuatan kita, kita pun percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala perkara. Untuk itu saya rindu untuk kita berjabat tangan kanan kiri kita, katakan bahwa Allah sanggup untuk melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita yang mengasihi Dia serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lagi serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan penyertaan-Mu yang kami boleh rasakan sampai dengan siang hari ini Tuhan. Dan sementara jika kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan kami memberikannya dengan tulus hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Petugas persembahan boleh menjalankan tugasnya dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita tidak dapat hidup di luar kasih-Nya. Kita mau katakan bahwa Dialah alasan ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Dari awal saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, nyatakan sekali lagi. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku.
berlebihan Tuhan. Jika pujian ini mengingatkan kami bahwa Engkaulah alasan kami untuk hidup hingga hari ini Tuhan. Sehingga keberadaan kami pada siang hari ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu lah keberadaan kami dengan segala situasi kondisi yang sudah kami lalui, yang sedang kami hadapi ini Tuhan. Kami merasa bahwa kami kuat karena Tuhan, kami mampu karena Tuhan. Dan seluruh hidup ini adalah karena Tuhan yang terus menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkaulah alasan untuk kami hidup dan untuk nanti terus yang akan kami hidupi Tuhan. Memusrahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhir, biar kiranya Tuhan yang menolong kami, menjamah kami sekalian ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mula pertama saya menyapa kita semua yang hadir pada siang hari ini. Shalom. Puji Tuhan, saya menyapa juga dengan jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Shalom juga bagi Anda dimanapun Anda berada. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 127. Kita baca ayat 1 dan 2 terlebih dulu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini yaitu tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Kalau dibalik juga sama saja, sia-sia tanpa Tuhan, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, tahun 2008 seorang wanita kelahiran Irak menempati peringkat 69 dari 100 wanita paling berpengaruh di dunia. Ini menurut majalah Forbes. Kata mahasiswa semester 1 jurusan bahasa Inggris, majalah Forbes gitu ya. Dianggap sebagai salah satu tokoh arsitektur yang sangat berpengaruh, yaitu yang bernama Zaha Hadid. Dia adalah seorang arsitek wanita kelas dunia yang sangat terkenal sekali Bapak Ibu sekalian. Karya-karyanya yang futuristik, inovatif, dan memecah banyak tradisi arsitektur modern. Dikenal dengan lekukan dengan sentuhan geometrik yang sangat modern, yang tentunya bukan lekukan penari dangdut di luar sana. Itu sangat jauh Bapak Ibu sekalian. Beberapa bangunan yang terkenal diantaranya ada di London, Roma, Guangzhou, Tiongkok, Jerman, Beijing, dan Italia, Bapak Ibu sekalian. Apakah mungkin gaya dari arsitektur Zaha Hadid ini ditiru? Ini yang menjadi pertanyaannya. Ketika saya searching, ternyata bisa saja, tetapi sulit untuk ditandingi oleh karena sangat uniknya, oleh karena model bangunannya, dan teknologi yang dibuat pun untuk menerapkannya memiliki biaya yang tidak kalah mahal
dan software yang canggih, dan butuh tim teknis dan insinyur kelas dunia juga untuk mengeksekusinya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa gaya arsitekturnya bisa ditiru asalkan dananya cukup, asalkan orang-orang yang mengeksekusinya, membangunnya memiliki kualifikasi dan kesanggupan. Bapak Ibu sekalian, pemazmur memperkenalkan di dalam ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Pemazmur dari awal dia ingin menunjukkan kita sesuatu yang mustahil untuk manusia lakukan kecuali Tuhan sendiri. Ada sebuah bangunan yang dibahas di dalam ayat ini, dan ini memberikan klarifikasi. Saya perlu klarifikasi, ini sebenarnya bukan bait Allah. Dalam bahasa Ibrani pun dipakai, bukan menunjuk bait Allah, tetapi memang sebuah rumah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah bukan hanya berkarya di dalam bait Allah saja, di dalam rumah Tuhan, tetapi juga di dalam sebuah bangunan, di dalam rumah yang dibangun oleh manusia. Kita sudah terbiasa bukan? Ketika di dalam bait Allah, ketika di dalam sebuah kebaktian, hadirlah Engkau Tuhan di dalam kebaktian kami ini. Beracaralah di dalam gereja kami ini Tuhan. Beracaralah, nyatakan hadirat-Mu di dalam gedung ini, di dalam bait Allah ini. Kita sudah terbiasa dengan hal itu. Tetapi secara khusus pemazmur yang ditulis oleh Salomo, seorang raja yang berhikmat, tidak ada yang menandingi hikmatnya, justru meyakinkan kita bahwa apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama ini akan sangat membuat kita, oh betul, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Salomo menyadari bahwa rumah yang ia bangun, bahwa rumah orang-orang Israel yang ia bangun, yang orang lain bangun, akan gagal tanpa campur tangan Tuhan. Dia membahas mengenai bangunan rumah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia menyinggung soal penjagaan, soal pengawalan, yaitu apa? Rumah sebuah kota. Kata Ibrani yang dipakai di dalam menjaga, dipakai istilah yang sering kali muncul di beberapa teks Alkitab, yaitu kata syamar. Yang artinya selain dari menjaga juga berhati-hati, memerhatikan dan juga mengamati dengan sangat jeli. Ini yang dimaksud apa? Kata menjaga yang Allah sebutkan di sini. Kita boleh berkata bahwa penjagaan yang terbaik bukan dari orang lain, penjagaan, perlindungan, pengawasan yang terbaik bukan dari manusia. Bukankah ada bangunan-bangunan yang di luar sana, ketika dibongkar, ternyata kardus. Sudah sempat viral malah. Betul ya? Miliaran habis, sehingga ada bangunan tandingan untuk memberitahu orang-orang apa? Oh, nggak butuh dana miliaran. Bukankah Yerusalem pada zaman dulu diluluh lantakkan oleh Nebukadnezar, dihancurkan berkeping-keping sehingga semua penduduknya secara banyak sekali diangkut ke pembuangan? Ternyata penjagaan manusia masih bisa dijebol, Bapak Ibu sekalian. Beberapa tahun yang lalu teman saya parkir sepeda motornya di depan sebuah rumah. Ternyata pagi-pagi ketika jam 5 atau setengah 6 mendekati setengah 6, seperti biasa buka pagar motor dipanasi. Apakah yang terjadi?
motornya pindah tempat. Ini bahasa kami mahasiswa ngomong kalau sesuatu yang hilang. Karena pemiliknya berganti, barangnya sudah tidak di situ, kan itu definisi hilang kan begitu ya. Karena bukan hilang seperti di awan-awan kan begitu. Ternyata motornya hilang sampai dia kalang kabut sibuk untuk mengurus ke pihak asuransi. Supaya apa? Ini benar enggak? Karena apa? Karena keteledoran, ternyata ketika dicek pagarnya ditutup dengan rapi, motornya dikunci, bukan karena apa? Keteledoran, sehingga pihak asuransi masih bisa menutupi. Saudara-saudara sekalian, siapakah yang bisa melakukan fungsi pengawasan yang terbaik? Alkitab di dalam Mazmur 127 ini berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bukan karena pengawalnya kurang kopi, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di jam-jam 9 atau mendekati 12:30 dini hari atau jam 3 dini hari, wah sudah ngantuk, maka maling masuk. Tetapi Allah menunjukkan, sia-sia kalau bukan karena saya yang menolong. Sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Setiap tahun Bapak Ibu sekalian, di perumahan saya, setiap rumah yang kalau mudik, katakanlah seminggu atau 2 minggu lebih, menyetor nama-nama atau rumah yang akan tidak ditinggali atau kosong selama beberapa hari. Itu terjadi biasanya ketika Idul Fitri. Dan ketika disetor ke katakanlah ke security melakukan katakanlah keliling lebih intensif dari biasanya. Biasanya hanya dilihat, oh tenang. Tapi ketika di masa-masa liburan beberapa rumah kosong, biasanya security berkeliling bisa 2 kali ketika siang atau sore 2 kali dan seterusnya. Ada penjagaan ekstra. Allah tidak perlu meningkatkan penjagaannya, seolah-olah akan ada yang bisa dibobol di daerah sana. Ada yang bisa terbobol ketika pagi hari, dini hari, atau malam, seolah-olah Allah tidak mampu. Bahkan dikatakan penjagaan manusia sia-sia kalau bukan Allah yang menjaga Bapak Ibu sekalian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang menegakkan, jikalau bukan Tuhan yang ada di dalamnya, yang hadir di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah bangsa, dalam sebuah kehidupan, maka itu adalah sesuatu yang sia-sia. Apakah berarti usaha kerja keras tidak perlu di dalam hidup ini? Allah tidak sedang bermaksud di dalam ayat yang pertama, di dalam Mazmur 127 ini. Tetapi pemazmur Salomo berkata, oh manusia boleh berusaha, silakan lakukan hal yang terbaik yang manusia bisa lakukan. Tetapi Anda masing-masing perlu mengetahui, tanpa Allah menjadikannya berhasil, atau tanpa campur tangan Allah, saya perlu beritahu di depan bahwa apa? Sia-sia. Rumah yang dibangun tanpa kehadiran Allah, sekalipun itu kokoh, sekalipun itu fondasinya kuat, mau lantai marmer, mau dindingnya baja, wah itu pabrik mungkin, bukan rumah. Ya kan siapa tahu. Saya pernah diceritakan oleh seorang hamba Tuhan di Kalimantan, ini sedikit karena di Surabaya jarang terlihat, sarang burung walet. Bapak Ibu tahu sarang burung walet ini bukan berbisnis ya. Ini per kilo itu kalau tidak salah puluhan juta. Dan sarang burung walet itu kadang ada tingkat 2 sampai tinggi, bisa tingkat 4. Dan kalau waletnya sudah di dalam bersarang berjumlah ratusan, menjadi incaran maling. Bapak Ibu Saudara tahu, sampai diminta polisi berjaga-jaga untuk apa? Untuk menjaga sarang walet atau rumah walet ini. Belum lagi
di lantai 1 itu di tembok. Dan menurut cerita, sudah di tembok pun bisa dihancurkan. Kenapa sulit? Kan ada bor. Saya tidak perlu sebutkan merek, mata bornya mata berapa. Pokoknya bisa dibor. Dan yang kedua, sekalipun sudah dijaga oleh polisi, bisa dibobol maling. Sekalipun rumah itu dibangun oleh kokoh, bukankah bisa rapuh secara spiritual kalau di dalamnya tidak ada Tuhan? Berarti Tuhan adalah sepenting itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Salomo sangat mengetahui rumah yang dibangun yang ada Tuhan di dalamnya dengan rumah atau bangunan yang sudah dibangun tanpa Tuhan ada di dalamnya. Bukankah kita sebagai orang Kristen harus tahu bahwa kita harus tahu perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidupnya ada Tuhan di dalamnya. Oh, kita harus tahu. Karena apa? Sering kali beberapa orang terjebak, oh dia kenapa kaya padahal tidak mengenal Tuhan. Dia tidak beribadah padahal suksesnya minta ampun. Dia tidak perlu naik ke Gunung Kawi saja, dia tidak perlu baca Alkitab saja, tanpa percaya Yesus sudah kaya. Bukankah pertanyaan-pertanyaan itu akan melintasi angan-angan seseorang? Oh, apakah benar seperti itu? Salomo sangat mengetahui mana rumah yang ada Tuhan di dalamnya dan mana rumah yang tidak ada Tuhan. Dan Salomo ingin mengetahui, memberitahu kepada kita, ini harus sesuatu yang bisa kita bedakan Bapak Ibu Saudara. Harus kontras, ibarat warna putih dan warna hitam. Harus kontras, kita harus bisa membedakannya. Kata sia-sia di dalam bahasa asli, Bapak Ibu Saudara, ketika saya periksa, saya kaget setengah mati. Kata sia-sia yang dipakai di dalam ayat ini, ternyata selain kata sia-sia juga memiliki makna tidak berguna. Dan yang kedua, kosong. Dan yang ketiga, palsu. Dan yang keempat, tipu daya. Itulah di beberapa Alkitab berkata ketika Allah mengatakan berhala yang kalian percayai itu adalah kesia-siaan. Itu adalah sia-sia. Artinya apa? Palsu itu, tipu daya itu, tidak berguna itu. Sesuatu yang dikatakan Allah sia-sia, kita tidak boleh berkata itu bermakna, bukan? Itu merupakan sesuatu yang sia-sia. Pemazmur bukan berkata, oh kamu akan berhasil kalau kamu melibatkan tim dari tim yang sangat bagus. Kamu kalau bekerja sama dengan perusahaan yang sudah punya track record selama 10 tahun, menang tender, katakanlah perusahaan-perusahaan elit, oh mungkin bagus. Bapak Ibu Saudara perhatikan, pemazmur menutup banyak opsi yang bisa kita pikirkan. Oh mungkin kalau semennya bagus sekali, mereknya mungkin yang dari luar negeri, bukan yang 5 roda itu. Bukan yang semen Padang yang terkenal di daerah saya. Agak saya pelesetin mereknya ya. Gak endorse juga sih, gak apa-apa juga. Oh kamu harus meminjam, ada seorang arsitektur kenamaan. Ada kali di sudut sana di daerah Israel. Pemazmur menutup opsi-opsi semua, pilihan-pilihan itu. Saya ingin beritahu, sia-sia jika bukan Tuhan yang membangun. Kalau kalian berkata, oh saya bisa membangun ini, saya mau katakan itu tipu daya. Saya mau katakan itu adalah sesuatu yang kosong. Pemazmur berkata, kamu melihat ini sia-sia bukan di ujungnya nanti. Tetapi sedari awal saya beritahu, sia-sia loh ya. Bukankah orang tua kita terlalu kadang capek ngomongin anak-anak? Betul ya sebagai orang tua. Nah, kamu nanti kalau langgar, tahu sendiri. Ya ma, iya pak. Bukankah ketika mereka melakukan,
ketika jatuh dulu naik sepeda, ketika ada kesalahan, oh betul yang dikatakan oleh orang tua saya. Allah tidak bermaksud seperti itu. Allah tidak bermaksud nanti di ujung sana kamu akan melihat pekerjaanmu sia-sia loh. Bangunan yang kamu akan bangun sia-sia loh. Saya kasih tahu di depan. Sia-sia usaha terbaik yang bisa kamu lakukan tanpa Tuhan yang di dalamnya. Tetangga saya berkata, that was a big mistake. Tetangga saya yang tinggal di Amerika 9,5 tahun. Itu adalah kesalahan yang besar kalau kamu terus merasa, oh saya mampu, saya bisa. Saya bisa kok hidup tanpa Tuhan. Saya bisa hidup bergantung tanpa Tuhan kok. Saya sudah sukses kok. Saya dikenal oleh orang lain, pernah berhasil dalam proyek ini. Semua dunia pun tahu apa yang telah saya capai. Kamu sia-sia tanpa saya hadir di dalam hidupmu. Pemazmur ingin menandaskan ini dengan sangat jelas. Bisa kali hidup tanpa Tuhan. Kamu keliru mungkin Salomo. Bolehkah saya berkata, tidak ada kekeliruan di dalam apa yang ditulis oleh Salomo sebagai orang yang sangat berhikmat pada waktu itu. Dan tidak ada orang yang menandingi hikmatnya. Dan ini adalah kesimpulan final, jauh sebelum khotbah saya berakhir kok sudah disimpulkan. Karena pemazmur sendiri menyimpulkan ini adalah kesimpulan jauh sebelum kita merencanakan, jauh sebelum kita menyusun strategi, jauh sebelum kita rapat, jauh sebelum kita mengatur semua langkah-langkah kita. Jangan pernah coba-coba berjalan tanpa Tuhan, jangan pernah mencoba membangun tanpa Tuhan. Apapun itu bentuknya. Itulah mengapa relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat serius di dalam hidup ini. Bukan persoalan yang biasa Bapak Ibu Saudara, bukan bohongan. Bisa kali kan orang lain sering berkata, with or without you, I can do this. Tanpa kamu atau bersama dengan kamu juga bisa sukses kok. Pemazmur menutup berkata, kalau ada tombol tetot, kamu tidak akan bisa membangun. Kamu tidak akan bisa berjalan tanpa Tuhan. Ternyata pemazmur berpikir dengan secara terbalik. Sebagai ukuran manusia mungkin, bisa kali, coba dululah. Kan harus melangkah, kan harus dicoba dulu. Cobalah tanpa Tuhan dulu. Cobalah sebulan hidup tanpa Tuhan, bisa kali. Pemazmur tidak mengizinkan itu. Sekalipun di dalam hikmat kecerdasannya mungkin dia cum laude, magna cum laude atau summa cum laude. Atau mungkin dia orang yang berpengalaman. Saya ingin berkata dia adalah seorang raja. Seorang penggubah mazmur. Saya beritahu Anda, dari apa yang menurut saya alami, sia-sia. Pemazmur sedang ingin memberitahu kita, bukankah kita harus bergantung kepada Tuhan secara total? Bukankah kebergantungan kepada kita, kebergantungan kita sebagai orang percaya harus total? Mau rumah, mau bisnis, mau rumah tangga, kayak keamanan apapun kita serahkan kepada Tuhan. Bahwa Allah yang bisa melakukan melampaui yang bisa kita perbuat. Bukankah itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu sekalian? Ternyata kerja keras sampai di tingkat maksimal pun Allah berkata, tanpa saya kamu mau berbuat apa sih? Saya mau lihat
Sanggupkah kamu hidup tanpa saya? Itulah sering sekali saya katakan, orang beriman tidak mungkin berkata saya bisa hidup tanpa Tuhan. Justru sebaliknya, saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ada sebuah lagu zaman dulu yang berkata, kerja keras bagai kuda, dicambuk dan didera. Sekalipun itu sudah dilakukan oleh orang lain, di dalam, minta tolong Pak, diulangi Pak, di ayat yang kedua Pak. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ternyata kerja keras sekalipun itu sudah berjerih lelah. Ada enggak orang yang tidurnya 2 jam, 3 jam? Oh, mengapa tidak? Bahkan di bawah 2-3 jam pun masih ada. Kenapa? Dia merasa saya harus banting tulang. Wah, ini kalau di Sumatera bisa bahaya nih. Karena tulang itu adik dari kakaknya. Bukan berarti adik dari kakaknya dibanting, begitu ya. Saya harus kerja, dari pagi sampai sore. Setelah sore apa? Saya harus live streaming lagi, jualan. Saking ngantuknya, ayo dicoba bapak-bapak ibu, warna merah putih, saking ngantuknya. Ayamnya enak sekali. Harusnya dia ngomong produk, tiba-tiba ngomong ayam. Kenapa? Saking ngantuknya, saudara. Tidak sadar bahwa boleh bekerja keras, tetapi pemazmur berkata juga bahwa ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Allah tidak menentang, sekali lagi, kerja keras, usaha yang terbaik kita keluarkan. Saya pun pro itu, saya pun memegang itu. Tetapi ada batasan kerja keras yang kita bisa lakukan, yang hanya Tuhan yang bisa. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyadari ada yang bisa dilakukan oleh Tuhan tanpa 1, 2 atau beberapa, dan semua orang tidak bisa lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Hanya Dia yang bisa melakukan semuanya itu. Berhasil atau tidaknya sebuah rumah dibangun ternyata bukan terletak pada SDM dan SDA yang kita miliki, tetapi tergantung kepada Tuhan ada di dalamnya. Saya ulang lagi, di dalam ayat 1b dikatakan, usaha orang untuk menjaga kota, untuk menciptakan keamanan dikatakan sia-sia. Bapak Ibu Saudara tahu berapa kali muncul kata sia-sia di dalam ayat ini? 3 kali muncul kata sia-sia. Kata sia-sia yang pertama yang artinya apa? Oke, kamu ngomong sia-sia atau Tuhan? Yang kedua sebagai konfirmasi. Benar loh yang saya katakan ini. Benar ini yang saya ngomongin ini. Tetapi perhatikan sampai muncul ketiga kali. Sia-sia, ini tingkatan yang ekstrim. Saya mau katakan bahwa silakan Anda melakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Silakan Anda bekerja, berusaha. Silakan Anda berencana dengan sangat presisi, sangat mendetail sekalipun. Punya modal, punya rencana yang sangat bagus. Keluar dari orang yang hebat, katakanlah seperti itu. Saya mau kasih tahu kepada kalian, akan gagal, akan sia-sia. Itu adalah tipu daya. Ternyata berkat Tuhanlah yang membuat semua itu berhasil. Berkat Tuhan yang disediakannya bahkan ketika kita lagi istirahat. Pemazmur secara halus ingin memberitahu kepada kita, ingat loh yo istirahat. Jangan tiktokan terus, live streaming kan begitu. Ya ada beberapa orang-orang Kristen sekarang yang live streaming. Saya tidak anti live streaming
Instagram, TikTok, Facebook. Tetapi jangan dong jadi 2-3 jam saja istirahatnya. Tapi kan saya tidak bisa tidur, insomnia. Sekalipun tidak bisa tidur, bukan berarti nonton drakor sampai 3 season kan. Satu episode 1 jam. Bukan berarti dihajar, bukan berarti karena tidak bisa tidur, dihajar sampai beraktivitas. Kata yang dipakai di sini, ia memberikan kepada orang yang dikasihinya, bahkan dalam tidur. Berkat Tuhanlah yang membuat segala sesuatu di dalam seluruh hidup ini berhasil. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh silakan kerja keras, silakan menempuh S1, S2, S3 bahkan sampai di luar negeri. Kursus ini, kursus itu. Tetapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan. Tetapi lebih dari itu, saya tahu ada yang tidak bisa saya perbuat dan itu bagiannya Tuhan. Dan saya ingin istirahat untuk memulihkan kekuatan saya. Tuhan akan beracara di situ. Berkat selagi kita tidur, tetapi apa? Kepada orang yang dikasihinya, kepada orang yang bergantung kepada Tuhan, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Minta tolong dibaca ayat yang ketiga, Pak. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Bapak Ibu sekalian, pemazmur memberitahu kita bahwa anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saya memiliki seorang dosen, belasan tahun yang lalu dia berkata kepada kami, para mahasiswanya, seandainya anak saya masih hidup, usia anak saya pasti sepantaran kalian. Karena anak sulungnya meninggal, ada sebuah peristiwa sehingga meninggal pada saat usia dini. Dan dia berkata kepada saya sangat suka anak-anak saya. 2 orang anak saya rawat sendiri tanpa pembantu. Saya tidak merasa terganggu. Saya merasa kalau saya diribetin, saya malah senang. Tapi adakah ada sebagian orang-orang di luar sana yang merasa terganggu untuk menjaga anaknya? Aduh ngerepotin, aduh keluyuran lari sana lari sini, memang melelahkan. Tetapi pemazmur memberitahu kita bahwa anak-anak itu bukan sebuah beban, tetapi sebuah berkat. Karena bagi orang Yahudi tidak punya anak itu adalah sebuah aib. Berkat kepada Bapak Abraham juga adalah berkat keturunan. Untuk apa? Untuk generasi yang akan datang. Dan secara halus saya ingin memberitahu kepada sebagian orang yang punya pandangan child free. Ini lagi ngetren sekarang. Bukan sekarang sih, beberapa waktu yang lalu. Pasangan-pasangan yang sudah menikah memiliki kesepakatan tidak punya atau tidak mau punya anak. Bukan karena, mohon maaf, bukan karena tidak subur. Bukan karena ketika menurut medis tidak bisa, tetapi memutuskan tidak memiliki anak. Entah apa yang mereka pikirkan. Nanti kalau punya anak gak bisa ke sana. Nanti kalau punya 2 anak. Padahal pada waktu itu menurut Alkitab, anak itu adalah berkat anugerah Allah, warisan dari Allah. Anak-anak diibaratkan sebagai anak panah, mereka menjadi kekuatan di masa depan. Jangan bilang tidak ada orang-orang tua yang zaman dulu. Di kampung saya itu bukan cerita yang isapan jempol lagi. Kalau sampai marah anaknya dihukum, diikat di pohon Bapak Ibu Saudara. Oh kok begitu? Kok di Surabaya kok nggak ada? Mungkin karena nggak ada pohonnya kali. Coba di belakang ada pohon, mungkin diikat juga gitu ya. Saya tidak mau berkata seperti itu. Tetapi begitu sadisnya ketika pendidikan pada zaman dulu. Ternyata berulang, zaman berganti,
karena sudah enak pada zaman sekarang, sehingga parenting melihat, oh semakin dimanja. Lahirlah generasi stroberi, lahirlah generasi-generasi yang terlalu menggampangkan. Sulit sedikit, wah jadi beratnya minta ampun. Ketemu masalah, oh dikasih tantangan oleh atasannya. Ini bukan bagian saya. Tampaknya saya tidak cocok dengan perusahaan ini. Tampaknya saya tidak cocok dengan pengawas saya. Bukan masalah tidak cocok. Karena sudah dibuat enak. Dari rumah sudah dibuat enak, di rumah sudah tidak dibuat enak. Ini mumpung anak saya tidak ada, karena anak saya ditegur, "Papa kalau khotbah jangan buat saya sebagai bahan cerita." Sekalipun positif Bapak Ibu Saudara, sekalipun positif bukan negatif, dia protes habis-habisan. Dari situ saya mengambil sebuah ini, ternyata mending memakai cerita dari luar kan begitu. Anak saya kalau katakanlah kalau dia punya peraturan telat balik ke rumah ketika asik bermain, misalkan jam 8 malam sudah harus di rumah. Sepakat dulu di awal. Dan ketika ternyata 8.15 atau setengah 9, sekalipun dikasih tahu alasannya dari mana, mau teman kayak tadi ngajak, mau tadi asik bermain segala macam, gimana peraturannya? Dihukum berapa? 3 hari. Dan dia sudah tahu konsekuensi itu. Tidak boleh dimanjakan Bapak Ibu Saudara. Zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeda. Parenting zaman, pola asuh, pola didik anak zaman dulu dengan zaman sekarang memang berbeda Bapak Ibu Saudara. Sekarang ada TV, ada HP, orang bisa sampai berjam-jam di depan layar HP. Oh, anak saya dulu selalu sampai di gereja, mungkin Bapak Ibu masih lihat, terpaksa kami harus duduk di garasi selama bertahun-tahun. Saya belum pernah memberitahu orang banyak ini. Bertahun-tahun saya di garasi beribadah, harus lengket HP Bapak Ibu Saudara, gadget. Tapi melalui pertolongan Tuhan, hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dilatih. Bukan HP-nya langsung ditarik, ini persoalan ibu-ibu orang tua langsung diambil, itu ngamuk nanti. Langsung ngereok tanpa harus ganti seragam kan begitu kan. Pelan-pelan sejam, 50, 45, 30, sampai 10 menit. Karena kasihan, ya oke lah 15 menit. Sampai terbiasa dan seterusnya. Pesan untuk kita jemaat Tuhan bahwa anak-anak itu adalah berkat yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Anak-anak sekali lagi bukan beban, tidak boleh kita melihat sebagai dalam cara pandang seperti itu. Menghargai anak-anak adalah karunia Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa orang tua Kristen pun perlu mendidik anaknya, karena dikatakan sebagai ibarat apa tadi dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bahkan dosen saya berkata, bahkan gereja pun harus mendukung, mendidik anak-anak muda untuk generasi yang akan datang. Bukan hanya persoalan katakanlah sukses di gereja, tetapi di luar sana, oh yang penting kata orang-orang sana, yang penting akhirat, yang penting surga. Tidak perlu pencapaian duniawi, oh kita perlu Bapak Ibu Saudara. Minta tolong Pak dilanjut Pak, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 4 dan 5 ini sebagai gambaran saja bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saya ingin memberitahu kita kepada kita semuanya Bapak Ibu Saudara, bahkan yang online yang menyaksikan ibadah pada siang hari ini. Mazmur 127 ini mengajarkan kita sekali untuk apa?
bergantung kepada Allah secara total. Mulai dari mana? Mulai dari usaha, mulai dari keluarga, mulai dari bisnis. Merupakan apa? Tuhan itu menjadi prioritas di dalam hidup kita, saudara. Bukan apa? Bukan secondary, bukan sampingan, Bapak Ibu sekalian. Segala usaha kerja keras yang terbaik yang kita lakukan tidak pernah sebanding dengan penyertaan Tuhan. Kehadiran itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Ini perlu kita beritahu kepada anak-anak kita. Perlu lo nak baca Alkitab, perlu lo nak berdoa nak, perlu lo nak melakukan hal ini. Sebaik apapun cara kita melindungi sesuatu, cara melindungi katakan kota, keluarga kita, perlindungan Allah adalah perlindungan yang terbaik. Penyertaan Allah menjadi faktor penentu kita benar dijaga atau dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun pintu rumah kita pakai apa Bapak Ibu Saudara, seperti di film-film Korea tuh, pakai sensor, dipencet 4 angka, kita merasa bahwa rumah saya ini pasti tidak akan dijebol. Serahkan kepada Tuhan. Mari kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Percayalah kita memerlukan Tuhan, kehadiran Tuhan, bukan di dalam sebagian hidup kita, tetapi di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita di gereja, bahkan ketika kita juga di luar, berbisnis, bekerja, beraktivitas, dan melakukan pekerjaan apapun, kita memerlukan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Amin. Engkau Tuhan, sandaranku, hanya kepada Engkau saja, aku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang andalkan, kami percaya kepada Engkau saja ya Tuhan. Satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mazmur 127 berkata, sia-sia 3 kali. Dan artinya memang gagal, tidak akan berhasil, mandek, tidak sukses, tidak berkembang, tidak ada hasil tanpa Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebermakna itu, betapa seriusnya kehadiran Tuhan
di dalam seluruh hidup kita. Kita tidak boleh berkata kepada Tuhan, bisa kali Tuhan, saya bisa kok tanpa Tuhan. Saya bisa kok berjalan tanpa Tuhan. Saya tidak membutuhkan penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan, di kantor, di dalam bisnis, di dalam rumah yang saya bangun. Pemazmur berkata, sebuah malapetaka yang besar kalau tanpa Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan tanpa saya. Dengan catatan, tanpa Tuhan, semua itu akan gagal. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Tuhan. Bukan kekuatan kita yang terbatas, bukan usaha jerih lelah kita yang terbaik saja, tetapi bersama dengan Tuhan. Dari awal kita nyanyikan lebih sungguh lagi. Bersama kita bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Yang terbaik adalah waktumu Tuhan. Kami ingin bersandar. Engkau Tuhan sandaranku. Dan kami akan percaya Tuhan. Akan berharap padamu. Katakan, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang andalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kedamaian di dalam keluarga kami, ya Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya. Satunya yang andalkan. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan menyembuhku. Tuhan pulihku. Dengan perlahan kita nyanyikan bagian refrennya. Satu-satunya. Satunya yang Siapakah yang paling kita andalkan Bapak Ibu sekalian? Kepada siapakah kita harus percaya? Jikalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Bukankah kita harus bergantung penuh kepada Allah yang adalah sumber pengharapan kita? Satu-satunya yang andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuhku. Tuhan Katakan sekali lagi, satu-satunya hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih. Tanpa Engkau kami akan gagal ya Tuhan. Tanpa kehadiran-Mu, tanpa Engkau bersama dengan kami akan gagal Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah sumber kedamaian.
Engkaulah Tuhan yang menjadi pemulih kami. Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami jika Tuhan mendapati kami bisa hidup tanpa Tuhan. Kami sangat-sangat tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Dan Engkau menunjukkan apa hasilnya jika tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Jerih payah kami akan sia-sia. Segala usaha kerja keras kami juga akan berakhir dengan sia-sia Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan menerima perjamuan Tuhan mengingatkan kami. Oh, Engkau adalah juru selamat kami. Satu-satunya yang sangat mengerti kami Tuhan. Dan Engkau adalah sumber segalanya bagi kami. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan, menyelamatkan kami. Bukankah kami harus bergantung penuh kepada Engkau Tuhan? Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lebih lembut lagi bagian refrennya. Satu-satunya kita akan mempersiapkan roti. Satunya yang adakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan cawan secara perlahan. Kita angkat di sebelah tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan refrennya berulang-ulang. Saya meminta kesediaan pendeta muda Mario Gani untuk bersyukur firman Tuhan. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
syukur Tuhan, jikalau pada siang hari ini kembali firman-Mu mengingatkan betapa kami membutuhkan Engkau. Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami ini, seringkali kami lupa. Seiring dengan perjalanan hidup kami, seiring dengan bertambahnya kepandaian kami, seiring dengan pengalaman demi pengalaman yang kami terima, tidak terasa kami mengandalkan diri kami sendiri. Tidak terasa kami mulai mengandalkan kekayaan kami, hikmat kami, dan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami. Orang-orang yang di sekeliling kami, Tuhan. Namun Tuhan, terima kasih jikalau Tuhan pada siang hari ini firman-Mu datang kepada kami, bahwa semuanya itu sia-sia, semuanya itu semu dan kosong, karena ini hanya berkaitan dengan hal-hal yang lahiriah. Mungkin banyak orang di luar sana Tuhan, yang begitu sukses dan berhasil tanpa Engkau, namun itu sia-sia. Tuhan, kami tidak mau berjalan seperti itu, karena kami adalah umat-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Oh Tuhan, kami milik-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau melibatkan Engkau. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami impikan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami rindu agar kehendak dan rencana-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak dan rencana kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam apapun dalam kehidupan kami, di dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun karier kami, bisnis kami, usaha kami, rumah tangga kami, dan semua hal yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami punya satu keteguhan bahwa Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau utus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memakai kehidupan beliau lebih lagi di dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada beliau. Dan juga bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan, apapun yang kami hadapi saat ini, masalah apapun, problem apapun yang menjerat kami saat ini, Tuhan, kami siang hari ini mau mengandalkan Engkau, satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau buktikan kepada dunia bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, menolong, mengangkat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat, diberikan waktu bagi kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini waktu bagi kami untuk memberikan persembahan yang dapat dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan menerima dan dapat bermanfaat untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus di tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil bertugas menjalankan tugasnya, kita akan memperhatikan pengumuman yang disampaikan kepada kita melalui video pengumuman.
Ada pengumuman yang perlu kita perhatikan sebagai tambahan. Yang pertama, saldo kas renovasi gereja tahap 2 sampai dengan Jumat 11 Juli 2025 adalah sebesar Rp469.410.830. Total kebutuhan anggaran paket renovasi gereja tahap 2 adalah sekitar 2, miliar rupiah. Pekerjaan akan dimulai setelah bulan Juni 2025. Detail persembahan khusus dan pengeluaran akan disampaikan melalui WA call center GKGA. Tuhan memberkati. Yang terakhir, kami keluarga almarhumah Ibu Trianawati Sanusi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Penatua dan seluruh sidang jemaat yang sudah memberikan dukungan, doa dan perhatian kepada ibu kami sejak beliau sakit hingga dipanggil Tuhan pada hari Jumat 4 Juli 2025 yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang membalas dan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih dari keluarga almarhumah Ibu Trianawati Sanusi. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pembantu Samuel Sirait. Kita berdoa. Kami kembali menaikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan buat ibadah sesi yang kedua ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah melayani Tuhan. Bahkan puji-pujian yang sudah kami naikkan, pelayanan ini boleh berbau harum bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana seminggu pelayanan di gereja kami, siapapun Tuhan yang terlibat, rencana-rencana ke depannya juga yang sudah disampaikan melalui pengumuman, biar kiranya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan yang campur tangan mencukupkan segala biaya yang kami perlukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus yang akan menolong, menghibur, menguatkan kita dan akan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Pulanglah di dalam namanya yang ajaib dan yang mulia dan yang berkuasa itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.